Yo 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 semuanya, gimana kabar kalian? Semoga semua sehat-sehat ya. Pada kali ini Animik mau membahas sebuah film animasi yang menceritakan tentang mainan yang bisa hidup. Film ini membuat kita membayangkan bagaimana bila mainan-mainan kita itu tiba-tiba bisa bergerak dan berbicara ketika kita sedang pergi. Nah, tanpa berlama-lama, ini dia Toy Story. Cerita diawali dengan anak bernama Andy Davis yang sedang bermain dengan mainannya. Banyak sekali mainan milik Andy seperti Mr. Potato Head, Rex Dinosaurus, Slinky Dog, dan yang pastinya ada mainan kesayangan Andy yaitu Woody si Cowboy. Ketika Andy sudah selesai bermain, dia meninggalkan Woody di atas ranjang dan tiba-tiba Woody mengedipkan matanya dan mulai berbicara. Woody memanggil semua teman-teman mainannya dan mereka pun juga mulai bergerak dan berbicara. Kemudian Woody menemui sahabatnya yaitu Slinky untuk menyuruhnya mengumpulkan para mainan mengikuti rapat. Pada rapat itu, Woody mengatakan bahwa Andy akan pindah rumah pada minggu depan dan pesta ulang tahun Andy yang harusnya minggu depan dimajukan menjadi hari ini. Para mainan pun mulai kaget dan cemas karena mereka takut digantikan dengan mainan baru. Woody kemudian berusaha menenangkan mereka dan mengirimkan pasukan mata-mata untuk meledakkan mereka. Setelah pasukan sudah siap pada posnya, Woody dan teman-teman mulai mendengarkan loudspeaker untuk mengetahui hadiah apa saja yang didapatkan Andy. Ketika kado dibuka satu persatu, ternyata tidak ada tanda bahwa ada mainan baru. Akhirnya, Woody dan teman-teman merasa lega sekali. Tetapi, ternyata ibu dari Andy sudah menyiapkan hadiah kejutan untuk Andy. Ketika Andy membuka hadiah, banyak sekali anak-anak yang heboh dan akhirnya menghalangi pandangan dari pasukan yang dikirim Woody tadi. Setelah kemeriahan itu, tiba-tiba Andy dan teman-temannya lari ke kamarnya, sehingga para mainan itu harus kembali kepada posisinya. Ketika Andy dan teman-temannya keluar kamar, tiba-tiba keheningan terjadi di ruangan itu. Dan mereka dikagetkan dengan mainan astronot yang ada di atas ranjang Andy. Mainan tersebut bernama Buzz Lightyear dan dia bertingkah seolah-olah dia astronot sungguhan. Buzz yang terus-menerus meyakinkan para mainan bahwa dia adalah astronot atau yang dia sebut sebagai Space Ranger akhirnya membuat Woody marah dan mulai mendebat Buzz. Cekcok terus berlanjut dan akhirnya Buzz menunjukkan pada Woody dan kawan-kawan bahwa dia benar-benar bisa terbang, walaupun dia tidak terbang sungguhan. Karena hal itu, para mainan mulai menyukai Buzz dan membuat Woody agak sedikit kesal. Hari demi hari, Andy sering sekali memainkan Buzz melebihi Woody, dan Andy juga mulai mengubah kamarnya yang sebelumnya bernuansa cowboy menjadi nuansa luar angkasa. Para mainan pun juga menjadi sangat dekat sekali dengan Buzz. Dan pada akhirnya Buzz memenangkan hati Andy dan dia mendapatkan tanda nama Andy dengan tinta permanen pada kakinya yang sama seperti Woody. Woody yang cukup kesal karena pengaruh Buzz ini mulai mengonfrontasi Buzz dan mereka pun bertengkar dan bercekcok lagi. Di tengah keributan itu ada suara anak kecil dan anjing di seberang rumah. Anak tersebut bernama Sid dan anjingnya bernama Scoot. Para mainan kemudian mengintip dari jendela untuk mengetahui apa yang sedang Sid lakukan. Ternyata Sid sedang melakukan misi peledakan pada mainan yang bernama Combat Carl. Ketika mainan tersebut diledakkan, para mainan Andy pun mulai takut dan ingin cepat-cepat pindah rumah. Sore harinya, ibu Andy mengajak Andy untuk pergi makan malam di Pizza Planet. Sembari meninggalkan kamar bersama Andy, ibunya memerintahkan Andy hanya membawa satu mainan saja. Woody yang mendengar hal itu seketika mulai panik dan gelisah. Dalam kegelisahannya, Woody mendapatkan ide untuk menjatuhkan Buzz ke dalam kolong meja. Woody menggunakan sebuah mainan mobil bernama RC untuk mendorong Buzz jatuh ke kolong. Alih-alih jatuh ke kolong, Buzz malah jatuh keluar rumah dan membuat seluruh mainan panik. Dalam kepanikan itu, mereka mulai mengetahui bahwa Woody yang melakukan hal itu. Seketika mereka pun marah dan ingin menghajar Woody. Tetapi tiba-tiba ada suara Andy yang menuju ke kamar. Andy yang mencoba mencari Buzz tidak dapat menemukannya, sehingga akhirnya dia membawa Woody untuk pergi makan malam di Pizza Planet. Ketika Andy dan keluarga berangkat, ternyata Buzz diam-diam mengikuti mereka dengan cara menaiki bagian belakang mobil. Dalam perjalanan, Andy dan keluarga berhenti untuk mengisi bensin di tempat pengisian bensin yang bernama Dinoco. Saat Andy dan ibunya turun, Buzz mulai menghampiri Woody dan mengajaknya berkelahi hingga jatuh dari mobil. Andy dan keluarga yang tidak tahu bahwa Woody dan Buzz jatuh, mereka pun langsung meninggalkannya.
Dalam kegelisahannya, Woody tiba-tiba mendapat ide untuk menaiki truk pengiriman makanan Pizza Planet yang kebetulan lewat untuk mengisi bensin. Karena takut diamuk teman-temannya, Woody memutuskan untuk mengajak Buzz. Awalnya Buzz menolak, tetapi setelah Woody mengatakan bahwa truk itu adalah pesawat luar angkasa, Buzz pun mengikuti Woody. Sesampainya mereka di sana, Woody dan Buzz menggunakan bungkus makanan sebagai alat persembunyian supaya mereka bisa masuk ke dalam. Ketika Woody sedang mencari-cari Andy, tiba-tiba Buzz melihat sebuah mesin capit yang berbentuk roket, dan dia pun menuju ke sana. Woody pun mengejar Buzz dan ikut masuk ke dalam mesin itu. Dalam mesin itu ternyata banyak sekali mainan alien bermata 3 yang menyembah capitan sebagai dewa mereka. Di tengah pembicaraan Buzz dengan para alien itu, tiba-tiba Woody mendorong Buzz masuk ke dalam kerumunan karena dia melihat Sid yang menuju ke mesin itu. Sid mulai bermain mesin pencapit itu dan mendapatkan salah satu mainan alien bermata 3. Setelah mendapatkan mainan alien itu, ternyata Sid melihat Buzz dan ingin mendapatkannya. Buzz pun tertangkap dengan capit yang dimainkan Sid. Woody yang ingin menyelamatkan Buzz malah ikut tertarik capit tersebut dan akhirnya mereka tertangkap oleh Sid. Sid kemudian memasukkan Buzz dan Woody ke dalam tas bersama dengan mainan alien yang dia dapatkan. Dan kemudian dia membawa mereka ke rumahnya. Setelah sampai di rumah, Sid memberikan mainan alien kepada Scoot anjingnya, dan tiba-tiba Scoot langsung mencabik mainan tersebut. Sid juga bertemu adiknya Hana dan langsung mengambil bonekanya yang bernama Jenny. Kemudian Sid langsung menuju ke kamarnya. Saat di kamar, Sid menaruh Jenny di atas meja dan memotong kepalanya, kemudian menggantinya dengan kepala dinosaurus. Setelah selesai mengganti kepalanya, dia memberikan boneka itu kembali kepada adiknya. Hana pun kaget dan berteriak memanggil ibunya. Sid pun kemudian melempar boneka itu ke lantai dan mengejar Hana. Di dalam kesunyian kamar Sid, Woody yang mencoba kabur tiba-tiba melihat pemandangan berbagai mainan yang bentuknya aneh. Beberapa mainan seperti laba-laba yang memiliki kepala bayi, perempuan kepala pancingan, dan masih banyak lagi. Mainan-mainan tersebut mulai mengambil tubuh dan kepala boneka Jenny yang tadi sudah dipotong oleh Sid. Woody dan Buzz pun langsung takut dan mereka bersembunyi di dalam tas. Keesokan paginya, Sid mulai bermain dengan Woody dan Buzz secara brutal. Woody yang dahinya hampir terbakar, kemudian melihat bahwa Sid lupa menutup pintu kamarnya. Sontak Woody pun ingin segera meninggalkan rumah Sid. Akan tetapi, Woody dan Buzz dihalangi oleh beberapa mainan aneh milik Sid. Woody dan Buzz kemudian memaksa keluar dengan menakuti para mainan itu. Woody yang segera lari ke tangga tiba-tiba melihat Scoot sedang tidur dan membuat Woody pelan-pelan mundur. Ketika Woody dan Buzz mengendap-endap, tiba-tiba tali suara Woody tersangkut dan memunculkan suara. Karena hal itu, Scoot pun bangun dan membuat Woody dan Buzz harus bersembunyi secara terpisah. Buzz yang bersembunyi di kamar tiba-tiba melihat ke arah TV yang sedang menyala. Pada TV tersebut muncul sebuah iklan yang memasarkan produk mainan Buzz Lightyear. Setelah menonton iklan tersebut, Buzz pun merasa sedih karena faktanya dia memang mainan. Dalam kesedihannya, Buzz masih belum bisa menerima fakta bahwa dia adalah mainan, dan akhirnya dia memutuskan untuk mencoba terbang melalui jendela. Karena Buzz hanya mainan, akhirnya dia pun terjatuh dan tangannya putus. Buzz yang terjatuh kemudian ditemukan Hana, dan dia dibawa ke kamarnya untuk bermain acara minum teh. Woody yang menyaksikannya tiba-tiba memiliki ide untuk memanggil Hana dengan suara ibunya, agar si Hana ini bisa keluar dari kamarnya. Saat Hana keluar dari kamar, Woody mulai menghampiri Buzz dan mengajaknya untuk kabur. Buzz terlihat sangat kacau dan berbicara melantur. Woody yang bingung pun memberikan tamparan terhadap Buzz agar dia sadar. Setelah itu mereka langsung keluar dari kamar Hana dan kemudian Woody mendapat ide untuk kembali ke rumah Andy dengan menggunakan tali hiasan Natal yang dia temukan. Woody pun pergi ke kamar Sid dan mulai memanggil teman-teman mainannya yang ada di seberang rumah melalui jendela kamar. Woody mulai melempar tali dan meminta teman-temannya untuk mengikatnya pada sesuatu. Mr. Potato Head yang mengetahui hal itu langsung mengambil tali tersebut dan mengatakan kepada teman-temannya bahwa mereka tidak boleh membantu Woody karena Woody sudah pernah mendorong Buzz sebelumnya. Woody yang mendengar hal itu kemudian meyakinkan mereka dan memberitahu bahwa Buzz ada bersamanya. Woody pun memanggil Buzz untuk menunjukkan diri, namun ternyata Buzz masih terlihat kacau dan tidak mau mendengarkan siapapun.
Bas pun melempar tangannya yang putus kepada Woody, dan Woody pun mulai bermain aksi dengan tangan Bas itu. Namun tiba-tiba secara tidak sengaja, Woody menunjukkan bahwa itu hanya tangan Bas saja, dan membuat teman-teman mainannya jadi kaget dan marah. Potato Head pun langsung melempar talinya ke bawah dan semua teman-temannya meninggalkan jendela kamar Andy. Di tengah kesedihan Woody, tiba-tiba muncul mainan-mainan aneh milik Sid yang berkumpul ke arah Bas. Woody pun berusaha membantu Bas, tapi dia tidak mampu melawan mereka. Setelah para mainan berhasil berkumpul ke arah Bas, ternyata mereka ini malah memperbaiki tangan dari Bas. Dan ternyata mereka juga memperbaiki boneka dan dinosaurus yang kepalanya dipotong oleh Sid sebelumnya. Di tengah-tengah keributan itu, tiba-tiba Sid menuju ke kamarnya dan membuat para mainan termasuk Woody bersembunyi. Sid yang masuk ke kamar kemudian membuka sebuah paket yang ternyata berisi roket. Sid kemudian memasang Bas menggunakan selotip ke roket dan berencana untuk meledakkan Bas. Karena hari itu hujan deras, Sid memutuskan untuk tidak meledakkan Bas pada hari itu dan mengganti rencananya menjadi besok pagi. Di lain tempat, Andy merasa sangat sedih sekali karena mainan kesayangannya yaitu Woody dan Bas itu hilang. Sin kembali ke Woody yang bersembunyi dalam kotak dan berusaha membangunkan Bas untuk menyusun rencana kabur bersama. Tetapi Bas ini masih belum lepas dari kesedihannya. Woody pun berusaha memberitahu Bas bahwa dia adalah mainan yang keren dan bisa menghibur Andy. Woody juga berkata bahwa dia iri dengan Bas. Bas pun merasa tersentuh dengan perkataan Woody dan mulai berusaha untuk membantu Woody yang terkulung dalam kotak. Bas akhirnya berhasil menyelamatkan Woody, tetapi alarm dari Sid tiba-tiba berbunyi dan membangunkan Sid. Sid pun langsung bangun dan membawa Bas menuju halaman rumah untuk diledakan. Woody yang mencoba mengejar Sid terhalang dengan Scoot dan membuat Woody harus kembali masuk ke dalam kamar. Woody yang kebingungan akhirnya meminta bantuan kepada para mainan Sid untuk membantunya menolong Bas. Woody pun mulai menyusun rencana bersama dengan para mainan-mainan Sid. Singkat cerita, Woody dan para mainan akhirnya berhasil untuk menuju keluar rumah. Mereka berpencar, sementara Woody menuju mendekati Bas dan meletakkan dirinya di tengah-tengah halaman. Sid kemudian melihat, lalu mengambil Woody dan meletakkannya di atas alat pemanggang. Kemudian Sid kembali ke Bas dan bersiap untuk meledakannya. Sid yang sudah hampir meledakannya, tiba-tiba mendengar suara Woody. Sid pun menghampirinya dan mengambil Woody lagi. Tiba-tiba Woody berbicara kepada Sid dan membuat Sid kaget sekali. Di sekitar Sid, tiba-tiba muncul banyak sekali mainan rusak yang berjalan menuju ke arahnya. Sid pun takut dan langsung kabur kembali ke dalam rumah. Di tengah-tengah kegembiraan mereka, Woody dan Bas melihat Andy dan keluarganya yang berangkat ke rumah barunya. Woody dan Bas pun langsung mengejar mobil tersebut. Namun Bas masih tersangkut di pagar, sehingga Woody kembali untuk menolongnya. Mobil pun sudah berangkat, namun ternyata masih ada truk pengangkut barang di belakang mobil Andy. Woody dan Bas pun berlari mengejar truk tersebut. Bas berhasil naik dan Woody sudah hampir menyusulnya. Namun ternyata Scoot mengejar mereka dan berusaha menggigit Woody. Bas pun menyelamatkan Woody dengan cara meloncat ke wajah Scoot, sehingga Woody dapat lepas dari gigitannya. Woody yang di atas truk berusaha untuk membantu Bas yang sudah terjatuh. Woody kemudian membuka truk dan mencari mainan mobil RC untuk menjemput Bas. Setelah menemukan RC, Woody langsung melemparnya ke bawah untuk menyusul Bas. Namun, teman-teman mainan yang lain melihat perilaku Woody tersebut dan mengira Woody membuang RC seperti dia membuang Bas. Para mainan itu pun melempar Woody keluar dari truk tersebut. Sementara itu, Bas yang sudah dijemput RC akhirnya bisa menghindari kejaran dari Scoot. Bas dan RC pun akhirnya bisa menjemput Woody dan mulai meluncur menuju truk tersebut. Para mainan yang akhirnya bisa melihat Woody dan Bas menyesal dan mulai berusaha membantu mereka. Namun usaha mereka pun gagal. RC yang dikendarai Bas dan Woody pun juga mengalami kehabisan baterai. Dalam keputusasaan mereka, akhirnya Woody dan Bas memiliki ide untuk menggunakan roket yang masih menempel pada tubuh Bas. Mereka pun akhirnya bisa terbang dengan cepat menggunakan roket dan kemudian melempar RC ke dalam truk. Namun Woody dan Bas masih terbang dengan cepat dan tak terkendali.
Buzz pun akhirnya melepas roket tersebut dan membuka sayapnya untuk terbang sambil menggendong Woody. Mereka pun berhasil mendarat ke dalam kardus yang ada di dalam mobil Andy. Andy pun juga langsung sangat senang. Film ditutup dengan scene yang berlanjut ke beberapa hari atau bulan selanjutnya yang menunjukkan pesta Natal di rumah Andy. Para mainan pun mulai melakukan aksi mata-mata yang mereka lakukan sebelumnya, karena Andy akan mendapat kado, yang berarti ada kemungkinan mainan baru juga. Andy membuka kado dan berisi mainan Miss Potato Head. Dan kemudian tiba-tiba suara radio itu rusak dan membuat Buzz itu khawatir, sehingga Woody pun mengejeknya. Ternyata hadiah terakhir untuk Andy tersebut adalah anak anjing, dan film pun berakhir. Jadi demikian alur cerita dari Toy Story. Nah, coba teman-teman komen di bawah ya, bagaimana pendapat kalian tentang film ini. Dan jangan lupa kasih tombol like dan subscribe untuk mendukung channel ini ya. Saya Animik, undur diri. Thank you and bye-bye.